Selamat malam ya, sahabat dunia kampus ya. Pada kesempatan ini ya, kita akan belajar cara membuat jurnal ya, artikel tepatnya ya, karena belum publikasi ya, menggunakan AI ya. Eh, Langsung aja ya ke Google Chrome ya. Kita pakai AI-nya namanya AI spasi Tor ya. Di enter. Ini dia ya, sahabat dunia kampus ya, AI Tor ya. Ini warnanya hijau kalau tidak salah ya. Kita klik aja ya. Oke ya, Smart Job Writing Companion for an Research Paper ya. Learn, create and edit with easy ya. Oke ya. Misalnya ya ini kan apa namanya cara buat artikel ini ya. Cuman memang perlu apa namanya diperbaiki lagi gitu ya, karena kan nanti kalau misalnya langsung pakai ini kan yang pasti nanti plagiasinya tinggi gitu ya. Perlu diparafrase dan seterusnya gitu ya. Misalnya ya kita mau membuat penelitian ya tentang faktor faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen 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 gimana ya, dividen dividen salah ya, pakai i ya, dividen ya, devi. Oke ya, kita coba aja dulu ya, create. Oke, gimana, eh, create for free ya. Kita pakai yang gratis ya, sahabat dunia kampus ya, karena kalau berbayar ya premium ya memang lebih bagus gitu ya, tapi kita coba yang gratis ya. Kita coba longnya ya, panjangnya maksudnya ya 7 sampai 12 slide ya, halaman ya. How long should it be gitu ya. Kita next ya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, bisa dicoba ya, misalnya deskriptif ya, picture auto as advanced AI content ya, ini advance ya, advance advance ya. Ini bisa dicoba maksudnya satu-satu ya, misalnya diklik ya. Kita coba pakai yang formal aja ya. Next ya. Nah, ini reference in your work ya, which style gitu ya. Misalnya kita pakai no thank, nggak ada. MLA begini ya, kalau MLA itu ya standar ya. Kalau nama orang Gasa Christine et al. Framing gitu ya. Kalau APA ini begini ya, dia nulisnya ya, nama orang dibalik semua ya. Di belakangnya, di depannya itu jadi belakang dan disingkat gitu ya. K ini harusnya di K girls gitu ya. Ini dan seterusnya ya. APA, IEE ya, ini bisa disesuaikan ya. Chicago ya, Harvard gitu ya. Atau Vancouver gitu ya. Coba kita pakai Harvard ya, Gasa K et al. Gitu ya. Di next ya. Review and edit your table of content. Ya, ini ya ada pendahuluan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, tinjauan teoritis dan empiris ya. Ini istilahnya kita buat kerangkanya ya. Ada latar belakang penelitiannya ya. Bagian duanya ada teori gitu ya, teori kebijakan dividen ya, pengertian dividen, teori keagenan dan dividen ya, teori sinyal dan dividen ya. Artinya dua teori ini bisa digunakan ya, sahabat dunia kampus ya. Ada faktor internal yang mempengaruhi kebijakan dividen ya, di antaranya di sini ya, dia dapat ya profitabilitas ukuran perusahaan ya, struktur modal, kebijakan investasi gitu ya. Lalu faktor eksternalnya ya yang mempengaruhi kebijakan dividen, pasar modal, kondisi ekonomi, pajak pajak dividen misalnya gitu ya. Lalu metodologinya ya ada desain penelitian, data dan sampel ya. Ini step-step yang harus dilalui ya sahabat dunia kampus ya. Lalu yang terakhir ini hasil penelitian ya. Isinya analisis faktor internal ya, lalu faktor eksternalnya ya. Selanjutnya ada diskusi ya, pembahasan hasil penelitian ya.
implikasi teoritis dan implikasi manajerial gitu ya. Maksudnya implikasinya secara teoritis gitu ya, secara terhadap manajemen juga yang 72 gitu ya. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kita naik ya. Nah, ini dia ya, ya ini ada ya verify ya, ada yang berbayar gitu ya, pakai dolar nih. Kalau kita klik gitu ya, itu levelnya advance ya, istilahnya yang lebih baik tentunya ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, oh dia dapat segini pendahuluan. Ini kan kerangkanya aja ya, sahabat dunia kampus ya. Ketika misalnya kita memang ingin membuat artikel ya, ya kita harus kembangkan ini gitu ya. Dikembangkan, disesuaikan maksudnya ya. Eh, uh, you have hit your free limit ya. Namanya gratis ya kan terbatas ya. Karena ini juga ya barusan udah saya pakai 2 kali gitu ya. Sepertinya dia bisa dipakai beberapa kali aja ya, mungkin 1 atau 2 gitu ya. Dia udah bilang apa nah, you have hit your free limit ya. This SC has reset its allocation of complementary action upgrade for AI guide topic trust reference and content this quiz tool gitu ya. Kalau untuk apa namanya versi advance-nya ya memang uh, pasti lebih baik gitu ya, karena ini free gitu ya. Tadi sudah dicoba ya, jadinya uh, untuk membuka step selanjutnya ya ini disuruh upgrade gitu ya. Itu ya, mungkin itu aja ya, karena ini memang gratis ya, biasanya gratis itu terbatas ya sahabat dunia kampus ya. Karena tadi udah dicoba gitu ya, jadinya 2 kali kalau tidak salah udah dicoba ya, jadinya dibatas, nggak dikasih ya, suruh upgrade ya. Kalau upgrade pasti ada verify ya dan berbayar gitu ya. Ya kita coba yang gratis-gratis saja dulu ya. Ketika sahabat dunia kampus ingin mencoba ya, coba 1 kali gitu ya. Nanti ya ini memang harus dikembangkan lagi. Tapi paling tidak ada bayangan mau buat artikelnya stepnya seperti apa sih gitu ya. Nanti dikembangkan lagi. Oke, demikian ya video tentang membuat artikel ya. Tahapannya seperti apa ya secara umum gitu ya. Tapi memang harus diparafrase dan seterusnya ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya sahabat dunia kampus yang masih kesulitan ya dalam membuat artikel ya. Biasanya ketika S1 ya juga tamat diwajibkan buat artikel juga gitu ya, yang adik-adik kuliah ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Selamat